Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai rancangan pengembangan produk baru dengan metode objektif. Nah, sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok 4 ada Ajeng Widari Putri, kemudian ada dengan saya sendiri, Anissa Zanjabila Irsan, Eka Putri Mahara, Elfrida Ritonang, Jessica, dan Syarah Sahira. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ajeng. Baiklah, nama produk kami yaitu roti tawar dari tepung labu kuning. Kemudian ada bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada labu kuning, kemudian tepung terigu, vermikat, garam, gula halus, mentega, dan pelembut roti. Kemudian ada juga bahan kimianya yaitu Aquades, etanol, diatil eter, Na2SO4, NaOH, K2SO4, KOH, H2SO4, dan beta-karoten murni. Nah, selanjutnya ada formula produk. Mbak, tadi sebelumnya sudah disebutkan oleh Ajeng bahan-bahan yang akan digunakan. Selanjutnya pada pembuatan tepung labu kuning, tahap-tahapnya labu kuning dikupas kulitnya dan dibersihkan dari bijinya, kemudian diiris tipis. Irisan tersebut ditata dalam loyang dan diatur supaya tumpukannya tidak terlalu tebal. Selanjutnya dikeringkan menggunakan dengan suhu 50 derajat selama 15 jam. Labu kuning yang sudah kering dihaluskan kemudian diayak. Nah, kemudian pada pembuatan roti, langkah pertama, tepung labu kuning dicampur dengan tepung terigu dengan konsentrasi penambahan tepung labu kuning 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, dan 12,5% dengan berat total tepung 100 gram. Nah, campuran tepung tersebut ditambahkan dengan 6 gram gula, 0,5 gram garam, 2,5 gram vermipan, 1 sendok makan pelembut roti, dan dicampur sampai merata sambil ditambahkan 60 ml air dingin sedikit demi sedikit. Kemudian adonan diaduk hingga setengah kalis dan ditambahkan 10 gram mentega. Nah, setelah itu adonan diaduk kembali hingga kalis selama 30 menit. Adonan dibiarkan mengembang selama beberapa menit, lalu diaduk kembali selama 15 menit. Nah, kemudian adonan dimasukkan dalam cetakan dan ditunggu sampai mengembang selama 1 jam, yang dipanggang dengan api kecil selama 30 menit. Nah, setelah itu ada masalah yang coba diatasi. Nah, di sini masalah yang coba diatasi yaitu pada kekurangan vitamin A. Nah, di sini masalah kekurangan vitamin A sering kita temui di berbagai wilayah Indonesia, terutama menurut WHO sekitar 14,6 atau 9 juta anak di bawah 5 tahun atau balita dan 1 juta perempuan muda Indonesia kekurangan vitamin A akibatnya daya tahan tubuh lemah. Nah, dalam memenuhi kebutuhan vitamin A masyarakat, salah satu langkah yang dilakukan untuk tujuan menghadapi masalah kekurangan vitamin A tersebut yaitu dengan melakukan upaya fortifikasi. Nah, adapun tujuan utama dari fortifikasi ini adalah untuk menaikkan tingkat konsumsi dari zat gizi yang ditambahkan untuk meningkatkan status gizi. Labu kuning merupakan salah satu bahan yang memiliki potensi untuk fortifikasi karena memiliki kandungan beta-karotin yang cukup tinggi. Namun, saat ini pemanfaatannya sebagai bahan untuk fortifikasi vitamin A masih kurang. Nah, kandungan beta-karotin dalam labu kuning itu sebesar 726 mg per 100 gram buah. Selain itu, labu kuning juga mengandung vitamin A, B1, vitamin C, mineral, pektin, dan serat makanan sehingga baik untuk kesehatan. Selain itu, kandungan mineral dalam labu kuning ada kalsium, fosfor, dan besi. Sehingga dengan penambahan tepung labu kuning pada roti tawar digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin A. Karena beta-karotin merupakan salah satu bentuk provitamin A yang terdapat di alam dan untuk memenuhi asupan vitamin A yang digunakan beta-karotin. Nah, selanjutnya akan
dijelaskan oleh teman saya, Eka. Jadi di sini ada alasan penggunaan bahan. Mengapa kami menggunakan bahan dari labu kuning, yaitu karena bahan labu kuning dalam formula roti tawar merupakan salah satu bahan yang memiliki potensi untuk fortifikasi karena memiliki kandungan beta-karoten yang cukup tinggi. Nah, kandungan beta-karoten yang cukup tinggi dalam roti ini dengan penambahan tepung labu kuning dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin A. Karena beta-karoten merupakan salah satu bentuk provitamin yang terdapat di alam dan untuk memenuhi asupan vitamin A biasanya digunakan beta-karoten tersebut. Oleh karena itu, penambahan tepung labu kuning dalam produk roti tawar dimungkinkan untuk membantu memenuhi asupan vitamin A dalam murah, tahan lama, dan mudah dimodifikasi untuk membuat beberapa jenis makanan yang lain, seperti sandwich dan roti bakar. Roti juga merupakan salah satu makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dengan adanya roti tawar berbahan tepung labu kuning, maka kebutuhan terigu akan berkurang dan sekaligus dapat meningkatkan nilai gizi yang terkandung dalam roti tawar tersebut. Selain itu, menurut Aswan pada tahun 2004, produk olahan dari tepung labu kuning mempunyai warna dan rasa yang spesifik, sehingga lebih disukai oleh konsumen. Nah, untuk dijadikan sebagai bahan fortifikasi, labu kuning dapat diolah menjadi tepung, sehingga memiliki masa simpan yang lebih lama. Selain itu, labu kuning dalam bentuk tepung akan lebih mudah dicampur atau dibuat komposit dengan tepung terigu. Mudah dibentuk, mudah diperkaya, zat gizi dan lebih cepat dimasak sesuai tuntutan kehidupan modern yang serba praktis menurut Purnantias pada tahun 2010. Labu kuning yang telah dibuat tepung dapat disubstitusikan pada makanan-makanan yang digemari oleh masyarakat, salah satunya adalah roti tawar. Lalu selanjutnya ada target sasaran. Jadi fortifikasi ini mengacu kepada penambahan zat-zat gizi pada taraf yang lebih tinggi daripada yang ditemukan pada pangan asal atau awal atau pangan sebanding. Enrichment biasanya mengacu kepada penambahan satu atau lebih zat gizi pada pangan asal pada taraf yang ditetapkan dalam standar internasional ada. Lalu selanjutnya ada restoration, di sini mengacu kepada penggantian zat gizi yang hilang selama proses pengolahan. Dan nutrifikasi di sini berarti membuat campuran makanan atau pangan menjadi lebih bergizi. Roti tawar dengan formulasi tepung labu kuning ini baik dan bisa dikonsumsi oleh semua kalangan mulai dari orang dewasa dan anak-anak hingga balita. Karena teksturnya yang tidak keras sehingga mudah dikonsumsi oleh anak-anak dan juga yang baik sehingga mampu menambah asupan gizi untuk siapapun yang mau meningkatkan roti. Peningkatan kandungan serat dalam roti tawar disebabkan karena kandungan serat dalam roti labu kuning lebih tinggi daripada kandungan serat dalam tepung terigu. Maka dapat diketahui bahwa kandungan serat dalam tepung labu kuning cukup tinggi, sehingga roti tawar labu kuning juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serat bagi siapa saja yang mengkonsumsinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada rencana kandungan dan klaim gizi. Kandungan gizi makro dan mikro. Masalah kekurangan gizi meliputi masalah kekurangan zat gizi makro dan zat gizi mikro. Kekurangan zat gizi mikro, baik zat gizi makro maupun makro, akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan aktual. Penurunan daya tahan tubuh untuk membantu yaitu memenuhi kebutuhan vitamin A yang biasanya menggunakan karoten. Karena vitamin tepung labu kuning dalam produk untuk menambah asupan vitamin A. Kandungan serat dalam tepung labu kuning lebih tinggi daripada kandungan serat. Dan tepung sehingga roti tawar labu kuning juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serat. Dari beberapa bahan tersebut, labu kuning merupakan salah satu bahan yang memiliki potensi untuk fortifikasi. Karena labu kuning memiliki kandungan berat karoten yang cukup tinggi, namun pemanfaatannya sebagai bahan untuk fortifikasi
Vitamin A masih kurang. Kandungan karoten dalam labu kuning adalah sebesar 729 mg atau per 100 gram buah. Labu kuning mengandung vitamin A, B1, vitamin C, dan mineral, pektin dan serat makanan sehingga baik bagi kesehatan. Dalam uji organoleptik meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur roti tawar dilakukan dengan uji kesukaan atau uji hedonik. Sampel berupa roti tawar yang diberikan kepada 30 orang penulis dengan kode tertentu. Skala hedonik untuk warna, rasa, aroma, dan tekstur roti tawar adalah 1 sangat disukai, 2 tidak disukai, 3 agak disukai, 4 suka, 5 sangat suka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada rencana evaluasi pangan metode objektif. Rencana evaluasi pangan, tepung labu kuning sebagai bahan fortifikasi roti tawar. Dalam rencana evaluasi metode ini, metode objektif yang digunakan adalah untuk memenuhi kebutuhan asupan vitamin A. Yang digunakan adalah metode uji organoleptik. Uji organoleptik ini meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur, serta menganalisis kadar air, kadar abu, kadar kandungan beta karoten, dan kadar serat. Selanjutnya ada proses dalam pengukurannya. Air. Sebanyak 1 roti tawar yang telah dihaluskan ditimbang dalam cawan Petri yang telah diketahui beratnya. Sampel dan cawan Petri dikeringkan dalam oven yang bersuhu 103 derajat Celcius selama 1 jam lalu didiamkan dalam desikator lalu ditimbang. Perlakuan ini diulangi hingga diperoleh berat konstan atau 0,2 mg. Selanjutnya ada pengukuran kadar abu. Sebanyak 1 gram roti tawar yang telah dihaluskan di dalam cawan porselen yang kering. Roti tawar dipijar ke dalam furnace yang dengan suhu 800 derajat Celcius selama 1 jam sampai memperoleh abu berwarna keputihan. Cawan porselen dan abu dimasukkan ke dalam desikator lalu berat abu ditimbang setelah dingin. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian, pengukuran kandungan beta-karoten dengan metode spektrofotometri. Dengan sebanyak 2 gram sampel roti tawar yang telah dihaluskan, kemudian ditambah dengan 5 gram KOH, kemudian 5 mili etanol 95%, kemudian digenapkan dengan Aquades sampai volume 50 ml. Kemudian lalu dipanaskan kembali dalam water bath selama 10 menit. Kemudian, adapun endapan yang disaring dan dicuci dengan etanol 95% KOV dicuci dengan 30 ml ether. Kemudian ada filter diekstrak 50 ml Aquades serta ditambah 10 ml larutan NaCl jenuh dengan menggunakan corong pisah. Lapisan etanol dan Aquades dibuang dan diekstrak kembali dengan 25 ml ether. Kemudian hasil dengan 20 ml ether dan 10 ml NaCl jenuh. Kemudian ada pengukuran kadar serat sebanyak 1 gram sampel yang telah bebas dari lemak dipindahkan ke dalam kolf lalu ditambahkan 100 ml larutan H2SO4 0,1275 m dan ditutup dengan pendingin balik lalu dididihkan residu yang tertinggal dalam kolf dicuci dengan Aquades yang mendidih sampai air cucian tidak bersifat asam lagi.
rasa yang dilakukan dengan uji hedonik, dengan sampel berupa roti tawar yang diberikan kepada 30 orang panelis dengan kode tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 4. Lebih kurangnya bila ada suara kami yang terganggu ataupun tidak terdengar karena jaringan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.